Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Pada sesi ini kita akan membahas mengenai survei perdagangan tahun 2020. Pada tahun 2020, Badan Pusat Statistik khususnya Subdirektorat Statistik Perdagangan Dalam Negeri melaksanakan survei perdagangan yang diintegrasikan dengan survei perdagangan antar wilayah atau PAW. Survei PAW sudah dilaksanakan oleh BPS sejak tahun 2017. Latar belakang survei perdagangan tahun 2020. Sektor perdagangan merupakan salah satu sektor yang memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Sektor ini dapat memperbesar kapasitas konsumsi suatu wilayah, meningkatkan output suatu wilayah, serta menyajikan akses ke sumber daya dan pasar potensial. Perdagangan tidak terbatas hanya untuk satu wilayah, tetapi bisa terjadi antar wilayah. Ketersediaan dan kebutuhan komoditas di setiap wilayah yang berbeda, serta fluktuasi dan disparitas harga yang tinggi, menjadi faktor pendorong adanya perdagangan antar wilayah. Mengingat peran perdagangan yang sangat penting, maka perlu diketahui profil usaha perdagangan, gambaran mengenai data perdagangan domestik, serta perdagangan antar wilayah, baik di tingkat nasional maupun di tingkat provinsi. Harapannya, hasil dari survei ini, terutama mengenai peta perdagangan antar wilayah provinsi, dapat dijadikan sebagai acuan pembangunan sistem distribusi perdagangan yang lebih efisien. Tujuan dari survei perdagangan tahun 2020 ada 5, yaitu yang pertama adalah mendapatkan profil perdagangan baik di tingkat nasional maupun provinsi. Yang kedua adalah mendapatkan nilai rupiah perdagangan. Kemudian, mendapatkan nilai dan volume perdagangan antar wilayah. Yang keempat adalah mendapatkan peta perdagangan antar wilayah. Dan yang terakhir adalah mendapatkan moda transportasi utama yang digunakan dalam perdagangan antar wilayah. Pada pelaksanaan survei PAW tahun 2019, terdapat beberapa hal yang dievaluasi. Yang pertama adalah terkait respon rate. Respon rate beberapa provinsi masih rendah, yaitu di bawah 80%. Selanjutnya, masih terdapat beberapa data yang error atau outlier. Yang ketiga, masih terdapat inkonsistensi konversi jumlah kesatuan baku kilogram. Kemudian, beberapa isian harga komoditas tidak konsisten. Yang kelima yaitu perbandingan nilai total pembelian atau penjualan antar wilayah tahun 2019 dengan tahun 2018 di suatu provinsi yang berbeda cukup signifikan. Yang terakhir adalah adanya rincian deskripsi barang yang tidak terinput di program, sehingga subject matter kesulitan dalam melakukan pengecekan kewajaran data. Jenis daftar atau kuesioner dalam survei perdagangan tahun 2020 terdiri dari 3 jenis. Yang pertama adalah daftar VPAW 20 DSPU. Daftar ini berisi nama dan alamat usaha yang akan dicacah pada daftar sampel utama. Daftar ini dikhususkan untuk pecacah atau PCS dan pengawas atau PMS. Yang kedua adalah daftar VPAW 20 DSPP yang diperuntukkan untuk Kasih Niaga dan Jasa Provinsi dan Kasih Distribusi Kabupaten Kota di seluruh Indonesia. Daftar ini berisi nama dan alamat usaha yang akan dicacah pada daftar sampel pengganti. Yang terakhir adalah dokumen kuesioner VPAW 20. Dokumen ini berisi pertanyaan-pertanyaan yang digunakan oleh pencacah atau PCS dan pengawas atau PMS saat kegiatan pencacahan di lapangan berlangsung. Dalam pelaksanaan survei perdagangan tahun 2020, terdapat 3 jenis buku yang digunakan. Buku pertama merupakan buku pedoman lapangan yang digunakan oleh pencacah atau PCS dan pengawas atau PMS. Buku kedua merupakan pedoman pengolahan yang digunakan oleh petugas entry selama proses pengentrian data hasil survei. Buku ketiga adalah buku master komoditas perdagangan antar wilayah yang diperuntukkan untuk pencacah atau PCS dan pengawas atau PMS.
Variabel-variabel yang dikumpulkan pada survei perdagangan tahun 2020 adalah 1. Status badan usaha atau perusahaan. Kemudian, pelaku usaha. Yang ketiga adalah jaringan usaha atau perusahaan. Kemudian, rata-rata jumlah tenaga kerja selama tahun 2019. Yang kelima yaitu pengeluaran usaha atau perusahaan di tahun 2019. Kemudian, pendapatan usaha atau perusahaan selama tahun 2019. Selanjutnya yaitu persentase pembelian atau penjualan online. Yang kedelapan yaitu moda transportasi utama yang digunakan dalam perdagangan antar wilayah. Kemudian yang terakhir, pembelian dan penjualan dari atau ke luar provinsi atau luar negeri. Dibandingkan tahun 2019, pada tahun 2020 terdapat perubahan pada kuesioner pencacahan. Hal ini mengingat adanya integrasi survei perdagangan dengan survei PAW. Cakupan sampel survei perdagangan tahun 2020 adalah usaha atau perusahaan perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor atau kategori G, dan usaha atau perusahaan pertambangan dan penggalian atau kategori B. Usaha atau perusahaan sampel kategori G dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Usaha atau perusahaan G non-PAW, yaitu usaha atau perusahaan kategori G yang tidak melakukan perdagangan antar wilayah atau PAW. Kemudian yang kedua, usaha atau perusahaan GPAW, yaitu usaha atau perusahaan kategori G yang melakukan perdagangan antar wilayah atau PAW. Kemudian, untuk sampel usaha atau perusahaan kategori B yang dicakup adalah BPAW, yaitu sampel usaha atau perusahaan berkategori B yang melakukan perdagangan antar wilayah atau PAW. Cakupan kategori dalam survei perdagangan tahun 2020 adalah kategori G dan kategori B. Usaha atau perusahaan kategori G dibedakan menjadi dua, yaitu usaha atau perusahaan kategori G bukan PAW yang merupakan sampel survei perdagangan dan usaha atau perusahaan kategori G PAW yang merupakan sampel survei PAW dan survei perdagangan. Semua usaha atau perusahaan kategori B diperuntukkan untuk sampel survei PAW. Usaha atau perusahaan kategori G bukan PAW hanya mengisi pada blok 1 sampai dengan blok 5 rincian 501. Tujuannya adalah untuk mengetahui gambaran profil sektor perdagangan dan nilai perdagangan. Usaha atau perusahaan kategori G PAW harus mengisi blok 1 sampai dengan blok 5. Hal ini bertujuan untuk mengetahui gambaran profil sektor perdagangan, nilai perdagangan, serta melihat gambaran perdagangan antar wilayah. Usaha atau perusahaan kategori BPAW hanya mengisi pertanyaan blok 1 sampai dengan blok 3, blok 4 rincian 401, dan blok 5. Rincian pada blok 4 yang perlu ditanyakan hanya rincian 401. Yaitu mengenai kegiatan utama, dikarenakan rincian lainnya diperuntukkan untuk kategori G. Tujuan dari pengisian tersebut adalah untuk melihat gambaran perdagangan antar wilayah. Kuesioner survei perdagangan tahun 2020 terdiri dari 5 blok. Blok pertama merupakan blok pengenalan tempat. Blok ini berisi nama dan alamat perusahaan atau usaha. Blok kedua merupakan keterangan petugas dan pemberi jawaban. Blok ini berisi identitas pencacah atau PCS, identitas pengawas atau PMS, serta identitas pemberi jawaban. Blok 3 merupakan blok catatan yang digunakan untuk memperjelas masalah yang ada kaitannya dengan pengisian kuesioner. Blok 4 berisi pertanyaan terkait karakteristik usaha atau perusahaan. Blok ini berisi 10 pertanyaan yang bertujuan untuk mendapatkan profil usaha atau perusahaan, serta pengusaha atau penanggung jawab usaha tersebut. Pada blok ini terdapat pertanyaan seperti jumlah tenaga kerja, pendapatan, pengeluaran perusahaan, dan lain-lain.
rincian 402 sampai dengan rincian 410 dikhususkan hanya untuk sampel perusahaan atau usaha kategori G. Blok 5 merupakan blok pembelian dan penjualan dari atau ke luar provinsi atau luar negeri. Blok ini diperuntukkan untuk usaha atau perusahaan kategori G dan kategori B yang melakukan perdagangan antar wilayah selama tahun 2019. Berikut perbedaan kuesioner survei perdagangan tahun 2020 dengan survei PAW tahun 2019 menurut kategori. Pada tahun 2020, sampel yang dicakup meliputi kategori G yang tidak melakukan PAW, kategori G yang melakukan PAW, dan kategori B yang melakukan PAW. Sedangkan pada tahun 2019, cakupannya adalah kategori G, kategori B, dan kategori C yang melakukan PAW. Pada tahun ini, kategori C tidak menjadi cakupan survei perdagangan dikarenakan pertanyaan-pertanyaannya sudah diintegrasikan dengan survei IBS. Pada tahun 2020, usaha atau perusahaan kategori G yang tidak melakukan PAW hanya mengisi blok 1 sampai dengan blok 5 rincian 501. Usaha atau perusahaan kategori G yang melakukan PAW harus mengisi blok 1 sampai dengan blok 5. Usaha atau perusahaan kategori B yang melakukan PAW hanya mengisi blok 1 sampai dengan blok 4 rincian 401 dan blok 5. Pada tahun 2019, baik usaha atau perusahaan kategori G maupun B harus mengisi blok 1 sampai dengan blok 4 dan atau blok 5, serta blok 6 dan blok 7. Selain perbedaan cakupan survei, terdapat perbedaan kuesioner mendasar lainnya. Pada halaman pertama kuesioner survei perdagangan tahun 2020, tujuan yang tercantum ada 5, sedangkan pada kuesioner tahun 2019, tujuan yang tercantum ada 3. Perbedaan lainnya yaitu, pada tahun 2019 terdapat blok rekapitulasi nilai dan volume penjualan atau pembelian perdagangan antar wilayah di blok 2. Sedangkan pada tahun 2020 tidak terdapat blok rekapitulasi tersebut. Demikian merupakan penjelasan singkat mengenai survei perdagangan tahun 2020. Meskipun di tengah wabah pandemi COVID-19, harapannya survei ini dapat tetap berjalan dengan sukses dan lancar. Jangan lupa saat ini untuk mengurangi kegiatan di luar rumah, memakan makanan sehat dan bergizi, tidur cukup, serta menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Semoga Bapak dan Ibu beserta keluarga sehat selalu. Salam semangat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.